wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Mailia, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengalaman dan Profesionalisme Auditor Terhadap Audit Judgment. Sejalan dengan perkembangan situasi pandemi global virus corona atau COVID-19, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAKIAI menyadari bahwa ketidakpastian yang dihasilkan dari pandemi ini dapat secara signifikan mempengaruhi pertimbangan atau judgement entitas dalam menyusun laporan keuangan. Dalam mengumpulkan dan menilai bukti pendukung laporan keuangan, diperlukan seorang auditor. Auditor memiliki tugas yaitu untuk mengaudit laporan keuangan sebuah entitas dan memberikan opini sesuai dengan bukti yang ada dengan melakukan judgement yang mendasar dan tepat atas opini yang dikeluarkan, sehingga reputasi auditor atau KAP tempat di mana auditor tersebut bekerja mempengaruhi reputasi yang baik. Audit judgment merupakan salah satu perspektif atau pertimbangan seseorang auditor ketika berhadapan dengan informasi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas bukti dokumen dan laporan keuangan suatu perusahaan. Judgment auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ada pengalaman. Pengalaman adalah sebagai suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik. Sedangkan profesionalisme auditor dapat diperlukan karena dengan profesionalisme yang tinggi, maka kebebasan seorang auditor akan terjamin. Ini berarti bahwa jika auditor menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi, mereka akan memberikan kontribusi yang dapat diandalkan oleh para pengambil keputusan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pengalaman berpengaruh terhadap audit judgment, dan yang kedua adalah untuk mengetahui apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap audit judgment. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan verifikatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dengan teknik pengumpulan data kuesioner yang disebar pada 14 kantor akuntan publik di Kota Bandung dengan sampel yang diperoleh sebesar 43 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan sampling purposive. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil pengujian instrumen. Pada penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji normalitas pada penelitian ini terdistribusi normal, yaitu 0,200 pada X1, 0,200 pada X2, dan 0,99 pada Y, di mana lebih besar dari nilai alfa sebesar 0,05 sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Selanjutnya ada uji multicollinearitas. Dapat diketahui FIF yaitu 1,229 atau lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerans adalah 0,814 atau lebih besar daripada 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel dan dapat dikatakan model regresi yang baik. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi dan uji heteroskedastisitas tersebut terpenuhi. Yang ketiga ada analisis regresi linear berganda. Dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Nilai konstanta alfa sebesar 20,446 memiliki arti bahwa apabila variabel independen konstan atau sama dengan 0, maka nilai audit judgment yang dihasilkan adalah 20,446. Yang kedua ada koefisien regresi variabel pengalaman atau X1 sebesar negatif 0,164. Hal tersebut mempunyai arti bahwa variabel pengalaman atau X1 ini meningkat, maka audit judgment akan menurun sebesar negatif 0,614. Selanjutnya ada koefisien regresi variabel profesionalisme atau pada X2 sebesar 0,607 bernilai positif. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel profesionalisme meningkat, maka audit judgment atau Y akan meningkat sebesar 0,607. Selanjutnya ada uji simultan atau uji F. Dapat diketahui tingkat signifikasi sebesar 0,007 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgment. Selanjutnya yang kelima ada uji parsial atau uji T. Pengalaman diduga tidak berpengaruh terhadap audit judgment. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa tingkat signifikasi dari variabel penelitian pengalaman adalah 0,348 yang berarti
lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan variabel pengalaman tidak berpengaruh. Selanjutnya ada profesionalisme auditor diduga berpengaruh terhadap audit judgment. Berdasarkan hasil tabel, diketahui bahwa tingkat signifikasi dari variabel penelitian adalah 0,002 yang berarti lebih kecil daripada 0,005. Selanjutnya ada pengujian koefisien determinasi atau R-square. Dapat diketahui koefisien determinasi yaitu sebesar 22%. Hal ini berarti bahwa pengalaman dan profesionalisme auditor berpengaruh terhadap audit judgment sebesar 0,218, sedangkan sisanya 0,782 atau 78% berpengaruh terhadap variabel independen lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.